The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Khairunisa. Nama saya Anis Novianti. Perkenalkan, nama saya Dihayu Pitaloka. Nama saya Indri Pujiastuti. Saya Inkan Fitriardati. Saya Nisa Aruka Pradana, NIM 185231116. Saya Labeti Faradila Anggraini dari mahasiswi IAIN Surakarta, Prodi Perbankan Syariah 5D. Nah, itu tadi adalah anggota dari kelompok 1. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi yang digunakan di lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank seperti koperasi atau BMT. Di zaman yang modern seperti ini, kehidupan sehari-hari kita pasti tidak jauh dengan yang namanya sistem ataupun aplikasi. Apalagi dalam suatu lembaga keuangan yang sangat banyak sekali transaksi dan pastinya berhubungan dengan yang namanya money atau uang. Jika semua transaksi tersebut dicatat secara manual, pasti risiko kesalahan akan lebih besar. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam mengelola transaksinya. Nah, aplikasi yang akan kita kenalkan yaitu aplikasi Zcash. Aplikasi Zcash hampir mirip dengan aplikasi yang biasanya digunakan di lembaga keuangan syariah. Di dalam aplikasi ini memuat seluruh transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah, seperti menabung, deposito, bahkan mengajukan pembiayaan. Aplikasi Zcash ini bisa digunakan oleh seluruh elemen ataupun pegawai di lembaga keuangan syariah, mulai dari teller atau kasir, CS atau customer service, accounting, bahkan manajemen. Pembahasan aplikasi ini kita akan memperkenalkan apa itu Zcash serta menu-menu yang terdapat pada aplikasi Zcash. Penasaran? Stay tune di video ini ya. Aplikasi Sistem Keuangan Syariah. Aplikasi Sistem Keuangan Syariah merupakan aplikasi yang dibuat dan digunakan secara khusus untuk lembaga keuangan syariah dalam ruang lingkup koperasi jasa keuangan syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Sehingga aplikasi ini memiliki kelebihan daripada aplikasi sejenis dalam hal memudahkan dan kesesuaian dengan praktik-praktik di lembaga keuangan syariah. Kegunaan dari aplikasi sistem keuangan syariah yaitu membantu para karyawan yang bertugas di lembaga keuangan agar mudah menginput, memasukkan data, mencatat transaksi-transaksi, dan jurnal-jurnal saat bertransaksi dan mempermudah karyawan karena hanya tinggal menginput data saja. Di dalam aplikasi sistem keuangan syariah dibagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan pembagian job dan wewenang dalam lembaga keuangan syariah. Kita login dahulu. Di sini ada user dan password. Usernya admin 1, passwordnya sama admin 1. Kita login. Di sini aplikasi Zcash ada beberapa menu yaitu file, kasir, accounting, manajemen, database,
display, backup, dan help. Menu yang pertama yaitu file yang berisi yaitu login dan exit. Yang kedua yaitu menu kasir. Menu kasir terdiri dari transaksi tabungan, transaksi angsuran, transaksi simpanan berjangka, transaksi kas besar, transaksi kas lainnya, transaksi kolektif, display yang terdiri dari mutasi kasir, buku simpanan, dan kartu angsuran. Yang terakhir yaitu transaksi POB. Seperti pada bagian kasir, meliputi transaksi tabungan. Di dalam transaksi tabungan sendiri mempunyai 3 menu yaitu setoran tunai, tarik tunai, dan overbooking simpanan. Di dalam menu setor tunai simpanan digunakan ketika nasabah ingin menyetorkan uang tunainya ke dalam tabungan. Di dalamnya berisi tentang nomor rekening, nama, alamat, nominal, marketing, nomor slip, dan pesan. Selanjutnya, tarik tunai yang mana digunakan untuk nasabah yang ingin menarik tunai uangnya. Di dalamnya terdapat nomor rekening, nominal, marketing, dan pesan. Selanjutnya yaitu overbooking simpanan yang mana menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito. Di dalam transaksi angsuran berupa angsuran tunai, overbooking angsuran. Terdapat 2 menu yang tadi disebutkan, angsuran tunai dan overbooking angsuran, yang mana menu ini digunakan untuk membayar angsuran tabungan atau berupa giro dan deposito. Selanjutnya, transaksi simpanan berjangka. Ada 2 menu yaitu store tunai dan OB simpanan berjangka, yang digunakan untuk simpanan pihak ketiga yang hanya bisa dilakukan penarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian pihak ketiga dan pihak bank. Selanjutnya, transaksi kas besar. Pada menu transaksi kas besar digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas atau lainnya. Transaksi kas lainnya sama dengan transaksi kas besar, yaitu digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan atau yang lainnya. Transaksi kolektif yaitu transaksi yang mana digunakan untuk mengumpulkan semua transaksi menjadi satu dalam data tersebut, kemudian di-input di sini. Kemudian ada data display yang terdiri dari mutasi kasir. Ini buku simpanan, dan kartu angsuran. Kemudian yang terakhir yaitu transaksi PPOB. Adapun menunya yaitu tunai dan OB dari simpanan, yang mana fungsinya digunakan untuk layanan fasilitas seperti pembayaran, tagihan listrik, dan PDAM atau yang lainnya. Kemudian kita ke menu yang selanjutnya yaitu accounting. Di dalamnya terdapat jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, jurnal pencairan pembiayaan, jurnal pencairan simpanan berjangka, jurnal umum,
koreksi transaksi, display yang terdiri dari buku besar, mutasi perkiraan, rincian aktiva, rincian pasiva, rincian pendapatan, rincian biaya, arus kas bulanan, print balance deposito, display transaksi, laporan keuangan perbandingan bulanan, laporan keuangan pertumbuhan, laporan perbandingan triwulan, laporan keuangan perbandingan tahunan, rekapitulasi rekening, rincian rugi laba, rincian neraca, rugi atau laba, dan neraca. Kemudian menu yang terakhir yaitu update data. Jurnal kas masuk, di dalamnya yaitu ada perkiraan nominal, perkiraan kredit, nomor slip, dan pesan. Kemudian nanti akan muncul di sini. Kemudian kas keluar sama dengan kas masuk, menunya sama. Jurnal pencairan pembiayaan digunakan untuk pencairan pembiayaan nasabah yang di dalamnya ada menu pencairan tunai dan pencairan ke simpanan. Pencairan tunai yaitu pencairan yang dilakukan langsung kepada nasabah, sedangkan pencairan ke simpanan yaitu pencairan yang dilakukan ke dalam buku tabungan nasabah. Kemudian, jurnal pencairan simpanan berjangka yaitu deposito atau giro, sama menunya yaitu pencairan tunai dan pencairan simpanan. Jurnal umum seperti ini. Koreksi transaksi, di dalamnya ada rekening debit, nominal, perkiraan kredit, rekening kredit, pesan transaksi. Display buku besar, ingin membuat buku besar dengan berapa bulan dan tahun berapa. Mutasi perkiraan diisi tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Rincian aktiva dari bulan berapa, tahun berapa. Kemudian pasiva sama dengan aktiva. Rincian pendapatan pada bulan berapa, tahun berapa. Arus kas untuk melihat pada tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian arus kas bulanan digunakan untuk melihat pada bulan berapa arus kas berapa. Print balance simpanan berjangka digunakan untuk mengeprint data balance. Kemudian laporan keuangan perbandingan bulanan pada tahun berapa. Kemudian sama dengan menu laporan keuangan pertumbuhan perbandingan triwulan tahunan. Rekapitulasi rekening sama bulan dan tahun. Pada dasarnya semua itu sama ditulis bulan atau tahunnya. Rincian neraca, laba rugi, dan neraca. Terus selanjutnya update data pada tahun berapa. Kemudian
Menu selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen yaitu terdiri dari opening system, display konsolidasi yaitu terdiri dari buku besar konsolidasi, aktiva konsolidasi, pasiva konsolidasi, pendapatan konsolidasi, biaya konsolidasi, rincian neraca konsolidasi, rincian rugi atau laba konsolidasi, rugi laba konsolidasi, neraca konsolidasi. Adapun menu yang ketiga yaitu perkiraan produk simpanan berjangka, produk pembiayaan, daftar jurnal bulanan, marketing, wilayah pasar, tabel koneksi sistem, user management, restore data backup, tabel pembagian hasil, tabel pendapatan dibagi, otorisasi, perhitungan basil, transfer basil, tutup buku, konsolidasi, SHU. Kemudian menu yang kelima yaitu ada database yang terdiri dari anggota atau calon, simpanan berjangka, dan pembiayaan. Anggota calon di sini ada database nasabah yang terdiri dari biodata seperti nama, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Kemudian simpanan sama jika ingin membuat simpanan, kemudian simpanan berjangka, deposito atau giro, kemudian menu pembiayaan. Display, cari data, display simpanan yang terdiri dari mutasi per rekening, simpanan per produk, simpanan per MKT, data basil atau zakat atau ADM atau PPH, daftar blok simpanan, daftar pembukaan rekening, dan cari data. Display simpanan berjangka sama dari display simpanan, dan simpanan pembiayaan sama dengan tiga-tiganya. Backup, ada backup data dan ganti password dari aplikasi sistem keuangan syariah ini. Terus help untuk membantu dan mempermudah tentang sistem keuangan syariah ini. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.